Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Ines Atika. Saya dari Prodi PAI dari kelas 4B. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya dari materi strategi pembelajaran. Oke, di sini saya membawakan judul tentang perencanaan pembelajaran. Nah, tanpa mengurangi waktu, izinkan saya untuk langsung masuk saja ke materi pembahasan. Ya, sebelum materi pembahasannya yaitu strategi pembelajaran dulu ya. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi adalah rencana besarnya itu sebagaimana ya. Nah, di sini setelah strategi masuk ke perencanaan sebagaimana judul yang saya bawakan. Perencanaan pembelajaran adalah proses merencanakan proses pembelajaran sebelum masuk pada belajar mengajar di kelas gitu. Jadi guru itu harus menentukan tujuan pembelajaran sebagai apa yang harus dicapai gitu. Terus ada juga keberhasilan yang harus ditunjukkan, dan yang terakhir itu materi apa yang harus disampaikan guru gitu. Baik. Dalam materi perkuliahan, perencanaan pembelajaran itu mempunyai 3 hal penting. Yang pertama itu tujuan pembelajaran menggunakan ABCD, terus ada juga indikator pembelajaran, dan yang terakhir itu materi pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dengan kemampuan pemahaman saya sendiri. Oke, yang pertama itu tujuan pembelajaran dengan menggunakan ABCD. ABCD adalah merupakan cara menyusun tujuan pembelajaran agar bisa terlihat jelas dan juga terukur gitu. Nah, yang pertama itu ada A. A itu audience. Jadi siapa sih yang belajar? Dan barang tentu yang belajar itu adalah peserta didik. B itu ada behavior. Kemampuan. Nah, behavior itu apa sih? Behavior itu adalah kemampuan yang harus ditunjukkan. Contohnya menjelaskan, menggambarkan, dapat menjelaskan, dapat menggambarkan, dapat menyebutkan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada C. C itu condition atau kondisi, atau dengan bantuan apa kemampuan tersebut dilakukan. Contohnya dengan menyimak video, terus ada juga melalui diskusi kelompok, atau juga bisa tanya jawab, atau bisa juga setelah membaca materi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Baik, yang terakhir itu ada degree. Degree yaitu seberapa baik kemampuan tersebut harus dicapai. Contohnya dengan benar minimal 80%, dan ada juga mampu menyebutkan minimal gitu. Nah, setelah daripada tujuan pembelajaran ABCD saya jelaskan, selanjutnya itu ada tentang indikator pembelajaran. Baik. Pengertian contoh dulu ya. Contoh daripada penggunaan ABCD. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu peserta didik kelas 7 dapat menjelaskan pengertian dan memberikan contoh dari sifat jujur setelah menyimak video dan bekerja sama secara berkelompok dengan benar minimal 3. Nah, itu udah sesuai dengan tuntutan ya.
tadi E-nya itu peserta didik kelas 7, B-nya itu dapat atau mampu menjelaskan pengertian dan juga menyebutkan contoh uh, contoh perilaku jujur. C-nya itu dengan setelah menyimak video dan juga berdiskusi kelompok, dan D degree-nya itu menyebutkan dengan benar 3 contoh. Nah, oke. Setelah daripada itu masuk ke indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran adalah tanda atau ukuran yang digunakan untuk melihat apakah tujuan pembelajaran itu sudah terlaksana gitu. Jadi ukuran yang dapat dilihat gitu. Nah, contoh dari tujuan di atas, contohnya ya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari berperilaku jujur. Ada juga contohnya itu peserta didik mampu membedakan perilaku jujur dan perilaku tidak jujur. Terus ada juga peserta didik mampu menyebutkan minimal 3 contoh perilaku jujur gitu. Nah, jadi kalau tujuan itu menggambarkan apa yang harus dicapai, sedangkan indikator adalah bukti bahwa hal itu sudah tercapai gitu. Nah, kan tadi sudah disebutkan ya, contohnya itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari sifat jujur. Nah, kan sudah terlaksana gitu ya. Sedangkan kalau sekiranya tujuan pembelajaran masih digambarkan gitu. Oke, yang terakhir itu ada materi pembelajaran. Materi itu sebagai inti ya. Jadi, materi pembelajaran adalah isi atau bahan yang dipelajari peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kan tadi kita sudah menjelaskan tentang sifat jujur ya. Kalau contoh dari materi masuknya itu adalah contohnya ya, pengertian jujur, dari tentang jujur, terus contoh berperilaku jujur di sekolah, contoh berperilaku jujur di masyarakat, di rumah, dan lain sebagainya. Jadi, nah, bisa disimpulkan bahwa hal ini itu saling berkesinambungan gitu antara tujuan pembelajaran, terus ada indikator, dan juga yang terakhir itu ada materi. Nah, ini itu sudah termasuk tujuan pembelajaran gitu. Jadi harus berkesinambungan. Oke. Saya contohkan gitu ya. Daripada keterkaitan antara strategi dengan model gitu kan. Kalau strategi itu sebagaimana saya jelaskan di awal, bahwa strategi itu adalah rencana besarnya gitu. Nah, dalam proses pembelajaran itu ada yang saling berkesinambungan. Yang pertama itu adalah strategi, terus ada model, terus ada metode atau teknik, dan terus ada juga media, dan yang terakhir tujuan pembelajaran. Nah, di sini itu terdapat kesinambungan. Nah, strategi pembelajaran adalah rencana besarnya, sedangkan model itu adalah pola atau kerangka yang digunakan. Terus ada juga metode atau teknik, yaitu cara penggunaannya dalam pembelajaran. Terus ada juga media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini tadi yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya akan memberikan contoh daripada sambungan ini. Nah, menggunakan strategi aktif. Nah, modelnya itu contohnya model pembelajaran kooperatif. Terus menggunakan media metode atau tekniknya itu dengan menggunakan
diskusi. Terus medianya itu dengan menggunakan kartu kuis atau pertanyaan. Jadi dibuat dalam kartu. Nah, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajarannya. Jadi contohnya tadi daripada tujuan pembelajaran, peserta didik kelas 7 mampu menjelaskan pengertian jujur dan menyebutkan contoh dari berperilaku jujur setelah menyimak video dan juga berdiskusi kelompok dengan benar menyebutkan 3 contoh. Nah, itu ya, saya sudah menjelaskan dari ketersambungan daripada strategi, model, sampai terakhir tujuan pembelajaran. Oke, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan apabila ada yang masuk atau paham di diri kalian, alhamdulillah. Dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.